Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati, perwakilan dari kelompok 4, akan membacakan ceramah yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatal min lisani wafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan hidayah, inayah, serta taufik sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat penting bagi umat Islam. Pernikahan ini dilakukan oleh dua orang insan antara laki-laki dan perempuan yang saling diikat oleh janji pernikahan. Keutamaan pernikahan telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Arti pernikahan dalam Islam dikutip dari buku Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, karya Letrando Sutaji MHI. Nikah dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Selain itu, menurut kondisi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistaqon golidon untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah. Dan melaksanakannya adalah ibadah. Jadi, pernikahan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pernikahan termasuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam buku fikih keluarga terlengkap karya Rizem Aizid, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini tertuang di dalam firman Allah, yaitu Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dengan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa menikah juga bertujuan menjaga diri dari perbuatan zina. Hal ini juga yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaklah segera menikah. Karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Selain itu, menikah juga salah satu cara memperkuat ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. Tujuan menikah yang lain yakni untuk memperoleh keturunan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur, yaitu banyak anak, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat. Syarat pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan sakral, yang dimana dia sah dalam agama dan pemerintah, memiliki beberapa syarat. Dan dalam pernikahan juga bisa dilakukan melalui pilihan sendiri, melalui perjodohan, dan melalui dengan tahap ta'aruf atau perkenalan. Pernikahan dapat terjadi bila syarat-syarat di bawah ini bisa terpenuhi. Yang pertama, wanita yang akan dinikahi adalah halal baginya dan bukan haram untuk sementara maupun selamanya. Yang kedua, akad harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, di mana mereka harus balik dan berakal dan mendengar ucapan ijab qabul secara jelas. Yang ketiga, adanya wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan di bawah perwaliannya. Yang keempat, calon suaminya harus laki-laki, beragama Islam, mampu secara fisik dan psikologis, dan memiliki kerelaan diri untuk menikah. Sekian dari ceramah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.